Halo semuanya, selamat siang. Jadi di sini kami kelompok 2 akan mempersembahkan hasil proyek UAS kita yang berjudul restoran. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 2 yang sudah saya sebutkan tadi. Perkenalkan, nama aku Jia dengan NIM 2404130031. Saya Bintang Sofia dengan NIM 2404130037. Saya Muhammad Ahmad Habibi dengan NIM 2404130024. Dan salah satu anggota kami, namanya Nandana Nabil, belum resmi mengundurkan diri. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman tahu nggak sih, berdasarkan data, 62% remaja Indonesia mengalami poor sleep quality. Kita sebagai remaja, rata-rata tidur hanya 5 atau 6 jam per hari. Ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, penggunaan layar sebelum tidur menurunkan melatonin hingga 20-23%. Hal ini tidak dapat kita hindari ya teman-teman, karena banyak sekali alasan kenapa kita mengonsumsi layar yang berlebihan sebelum tidur. Kemudian, kurang tidur ini memicu mood swing, stres, sulit fokus, dan penurunan performa belajar. Ini sangat bahaya sebagai mahasiswa karena fokus kita menjadi turun. Kenapa sih ini bisa terjadi? Faktor utamanya adalah pola tidur yang tidak teratur, teman-teman. Selain itu, mood harian tidak terpantau dan tidak bisa mengukur kualitas tidur sendiri. Alasan yang jarang orang perhatikan adalah tidak ada aplikasi yang menggabungkan sleep tracking dan mood analysis. Setelah itu, teman-teman, apakah ada cara yang mudah dan efektif untuk memantau keduanya dalam satu aplikasi? Maka dari itu, kami menghadirkan Restora. Restora adalah aplikasi sleep dan mood tracker yang memberikan insight, pengingat, dan analis agar pengguna dapat memperbaiki kualitas tidur dan kesehatan emosional. Jadi, dalam aplikasi ini, kami menggunakan metode design thinking karena pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam terhadap pengguna, perumusan masalah yang jelas, eksplorasi ide kreatif, pengembangan prototipe, dan evaluasi berulang. Ada empathis, define, ideate, prototype, dan tes. Kami mulai dari empathis. Jadi, kami menemukan bahwa 72% tidur kurang dari 7 jam per hari. 68% sering bergadang karena tugas atau gadget. 61% mengalami mood swing yang tidak stabil. 76% ingin memperbaiki pola tidur tetapi sulit konsisten. Dan 54% tidak tahu kualitas tidurnya. Poinnya adalah sulit tidur lebih awal karena memang tidak terbiasa dan tidak ada yang memandu untuk berkonsisten. Kemudian ada tidak tahu apakah tidurnya berkualitas, ya karena tidak ada suatu alat yang bisa men-tracking, teman-teman. Kemudian mood berubah tanpa tahu penyebabnya. Tidak punya gambaran jelas hubungan tidur dan mood. Dan lupa mencatat mood atau kebiasaan tidur. Maka dari itu, mereka membutuhkan aplikasi yang pencatat tidur otomatis, pengingat jam tidur, grafik atau insight yang mudah dibaca, rekomendasi untuk tidur lebih baik, dan mood tracking cepat dan sederhana. Saat ini teman-teman, kalau kita bandingkan dengan aplikasi yang lainnya, fitur Restora memiliki keunggulan yang bisa dilihat di sini, yaitu pencatat tidur otomatis, pengingat jam tidur, grafik atau insight yang mudah dibaca, rekomendasi untuk tidur lebih baik, mood tracking cepat dan sederhana, friends dan group. Jadi kami menyediakan fitur komunitas agar pengguna mempunyai teman yang sejalan dengan apa yang mereka butuhkan, dibanding dengan aplikasi lain yang mereka tidak
sediakan fiturnya. Ada Defy nih teman-teman. Jadi kita ambil case ya teman-teman. User personanya adalah Gisti Ayudia Huzaifah. Umurnya remaja teman-teman, 16 tahun, siswa SMA. Pain points-nya adalah dia sering begadang karena tugas atau scroll TikTok. Bangun tidur sering pusing dan ngantuk di sekolah. Mood sering berubah. Gampang marah, gampang sedih. Tidak punya tools untuk memantau kualitas tidur. Goals-nya adalah ingin punya jam tidur yang lebih teratur agar fokus saat belajar. Ingin mood lebih stabil supaya tidak cepat capek atau sensitif. Ingin tahu apakah begadang mempengaruhi performa belajarnya. User persona yang kedua adalah Nur Syafa Hadi Maghfirah, 20 tahun, mahasiswa dan freelance teman-teman. Pain points-nya adalah sering kesulitan tidur karena beliau overthinking. Tidak tahu apakah kualitas tidurnya membaik atau menurun. Mood tidak stabil saat workload tinggi dan lupa mencatat perasaan harian. Goals yang ingin dicapai oleh beliau adalah memahami hubungan antara tidur dan mood, menjaga mental health tetap stabil, ingin tidur cukup meski jadwal dan freelance padat. Problem statement-nya adalah remaja kesulitan mempertahankan pola tidur sehat, tidak memahami kualitas tidurnya, dan sering mengalami perubahan mood yang tidak terpantau. Mereka membutuhkan aplikasi yang dapat memantau tidur secara otomatis, mencatat mood dengan mudah, dan memberikan insight hubungan antara pola tidur dan kondisi emosional. How make we membantu remaja tidur lebih teratur dan konsisten? Dengan Restora, kita memudahkan pengguna memahami kualitas tidur, menghubungkan pola tidur dengan mood sehari-hari, membuat tracking mood terasa mudah dan menyenangkan, memberi rekomendasi tidur yang personal. Baik teman-teman, jadi di sini kita akan memasuki idea dari proyek ini. Yang mana kita memiliki 5 idea ya. Yang pertama adalah Sleep and Mood Tracker. Yang mana fitur ini untuk digunakan untuk mencatat jam tidur, durasi tidur, kualitas tidur, serta mood harian pengguna secara sederhana dan konsisten. Yang kedua adalah Sleep and Mood Analysis, yang mana fitur ini menganalisis data tidur dan mood pengguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal. Selanjutnya adalah Sleep Recording, di mana fitur ini akan merekam suara kita saat tidur, misalnya sleep talking atau jenisnya, yang mana itu akan membantu untuk mengenali pola tidur tertentu. Selanjutnya adalah Sleep Reminder, yang mana pengingat jam tidur ini mirip seperti alarm dan rutinitas pengguna lainnya agar membangun kebiasaan tidur yang lebih teratur. Selanjutnya adalah Friends and Group, yang mana fitur ini merupakan fitur sosial yang memungkinkan user untuk menambahkan teman, membuat grup kecil, serta saling memberi semangat dan motivasi untuk menjaga pola tidur yang lebih sehat. Baik, jadi di sini kita akan mulai masuki prototipe dari proyek ini. Ya, desain awal dari tampilannya seperti ini. Kita kalau memasuki bagian dari aplikasi Restora, ya, yaitu selamat datang, kemudian Restora di sini untuk menemani kita dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Kemudian tidur itu ada bermotivasinya. Yang kita akan memasukinya. Baik, pertama-tama adalah tampilan untuk memasuki aplikasi Restora. Yang mana jika kita sudah memiliki username dan juga password yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa langsung masuk ke bagian login. Baik, jadi kita akan memulai untuk membuat akun dari Restora. Yang mana kita akan mulai masukkan dari username kita, email kita, password kita, kemudian kita akan mengatur time zone kita. Selanjutnya untuk target tidur kita dan juga waktu target bangun kita. Kemudian kita bisa untuk menyalakan notifikasi dan juga menyalakan fitur pertemanan. Oke, lanjut kita buat akun kita. Oke, setelah kita membuat akun kita, kemudian kita akan langsung masuk ke bagian aplikasinya. Nah, di sini ini adalah bagian tampilan awal dari aplikasi Restora, yang mana di atasnya ada playlist lagu untuk menemani hari kita. Ada mood status untuk pemilihan mood kita hari ini,
Dan juga ada challenge-challenge menarik yang tersedia di sini seperti night reading challenge, bed before yoga, better sleep routine, dan juga creative painting. Kemudian kita bisa membuka fitur lagu, yaitu ada folder lagu, audio, juga voice record dari kita sendiri. Kita tutup bagian lagu, kemudian kita pilih salah satu dari mood yang kita rasakan hari ini untuk di-record, kemudian kita bisa masuk ke bagian selanjutnya. Lanjut, kita ke bagian contoh dari tadi opsi challenge-nya nightly reading. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari grup sosial atau friend, yang mana kita telah memiliki beberapa teman di sini. Contoh kita menggunakan nama Rania, kemudian kita memiliki room chat untuk beberapa teman yang kita miliki. Contoh juga kita menggunakan Rania, dan kemudian ada flip circle atau ini tadi seperti challenge di awal tadi, yaitu night reading, bed before yoga, better sleeping routine, serta creative painting. Kemudian dari fitur friend ini kita bisa melakukan pengecekan terhadap status dari teman kita, yaitu seperti sleep score mereka, sleep tracker mereka, serta juga mood tracker mereka. Bisa dilihat di sini, kita bisa melihat mood tracker dari teman kita, yaitu seperti ini di bulan Juni. Oke, selanjutnya ada fitur utama kita, yaitu fitur untuk mengetahui kualitas tidur. Kita bisa memulai dengan mengklik Start Sleep. Nah, jadi di aplikasi ini ketika kita ingin menggunakan aplikasi ini, kita harus sambil men-charge, karena aplikasi ini berjalan di belakang layar HP. Oke, selanjutnya kita klik continue, dan ini adalah tampilan fitur utama kita. Ya, di sini ada grafik waktu durasi tidur kita, dan di sini ada ambient noise, itu untuk merekam suara kita saat kita tidur. Jadi seperti kita di-record, kita bisa mendengarkan suara seperti dengkuran, atau ketika nanti tiba-tiba ada hujan atau gempa dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa mengatur alarm. Nah, kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan alarm sesuai keinginan kita. Udah. Balik. Dan di sini kita bisa juga mengatur ingin mendengarkan lagu saat tidur atau tidak. Dan ketika kita mengatur alarm, tetapi kita sudah bangun sebelum alarm, bisa mengklik. Nah, nanti akan ada peringatan. Apakah kamu ingin berhenti untuk tracking? Jika keep, tetap masih ada di sini, dan jika quit, maka akan keluar. Oke, lanjut. Boleh klik lagi. Nah, tapi ketika belum bangun sebelum alarm, nanti akan ada pop-up muncul alarm. Klik ini sih. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian insight. Nah, di sini kami menampilkan insight selama 1 minggu. Bisa dipilih sesuai harinya, dan kita bisa juga melihat jika ingin melihat tanggal lain di bulan lalu. Baik. Dan di fitur insight ini ada sleep quality yang menunjukkan skor tidur kita. Kemudian ada sleep tracker. Boleh scroll. Di scroll. Nah, di sini ada record time waktu kita tidur.
Jadi kita bisa mendengar suara apa aja sih saat kita tidur tuh nih. Jadi nanti kalau semisal kita mendengkur, nah ini ke-record di sini. Dan di sini ada sleep analytics, itu adalah fitur yang menggunakan AI machine learning untuk memberikan fitur rekomendasi, memberitahu bahwa bagaimana sih kualitas tidur kita dan bagaimana rekomendasi agar kita tidurnya lebih berkualitas. Kemudian selanjutnya ada di mood tracker, kita bisa, nah tadi yang di home tadi kan ada menginputkan mood harian, itu akan masuk ke mood kalender dan kita bisa melihat hari-hari yang lalu bagaimana sih mood kita. Dan di sini ada mood analytics, fitur seperti sleep analytics yang bisa memberitahu kita bagaimana mood kita selama minggu ini. Nah, dan terakhir ada di profile. Nah, di sini adalah profile user. Nah, di sini kita bisa melihat rata-rata skor tidur user, rata-rata tidur user, dan user sudah menggunakan fitur start sleep tadi berapa malam. Nah, di edit profile kita bisa mengedit username dan mengganti email dan bisa menambahkan foto profile. Di bagian tracker, user bisa menginputkan alarm. Coba gitu. Ya, balik. Bisa juga menginputkan sleep reminder, ya, sleep time goal, wake time goal. Nah, dan user juga bisa mengaktifkan atau nonaktifkan battery warning. Dan di bagian setting ada notification, dan di bagian privacy, nah ini untuk, karena tadi ada fitur berteman, jadi user bisa menghide apa tadi, insight dan mood tracker sesuai dengan keinginan user. Dan kemudian ada language, help and support, delete account, dan logout. Dan ketika user menginputkan sleep reminder, maka akan muncul notif seperti ini. Oke, di tahapan metode paling akhir yaitu tes untuk menilai kemudahan penggunaan dan efektivitas fitur. Jadi kami mencoba teman-teman untuk menggunakan prototipe yang kami buat dengan skenario pengujiannya menginputkan mood harian, melihat grafik sleep, menginput jam tidur, dan membaca sleep dan mood analytics. Dan didapatkan skor rata-rata sebesar 4,3 yang mengindikasikan bahwa pengalaman pengguna dalam aplikasi Restora sudah tergolong baik. Hasil uji coba single isi question menunjukkan skor rata-rata 86 yang mengindikasikan bahwa aplikasi Restora telah dianggap mudah digunakan oleh para pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami membuat aplikasi Restora. Semoga dengan aplikasi Restora yang kami buat ini, teman-teman lebih terbantu untuk meningkatkan kualitas tidur. Sekian, terima kasih.